Semua itu pilihan. Sampai sore kita mau belajar dulu atau main dulu atau pergi dulu, kita mau tidur jam berapa, kita mau berteman dengan siapa, buku apa yang kita mau baca, acara TV apa yang kita mau nonton. Semua itu merupakan pilihan dalam hidup, termasuk dalam menentukan siapa pacarku, siapa jodohku, nanti masa depan ini bagaimana. Itu semua karena pilihan. Maka itu dari awal saya sudah katakan, bukan 1, 2, 3 hal, cuma satu hal saja. Nah, kalau semua kita sadar akan hal ini, maka sungguh tidak ada orang yang gagal dalam hidup. Betul tidak? Kalau semua kita memilih dengan yang benar, maka tidak ada orang gagal di dunia ini. Kita gagal karena kita salah memilih. Dan ingat, semua pilihan kita sangat ditentukan oleh pengaruh di sekitar kita. Nah, pengaruh di sekitar kita sangat ditentukan setelah kita dewasa, ya. Karena setelah kita dewasa, bukan 100% orang tua kita lagi yang mempengaruhi kita, tapi pengaruh di sekitar kita setelah kita dewasa itu sangat ditentukan oleh sebuah pilihan. Apa pilihan kita terhadap siapa teman-teman kita? Betul? Karena kalau kita memilih teman-teman yang salah, maka siapapun yang namanya teman itu pasti dia akan punya pengaruh yang kuat dalam hidup kita. Di sini kita belajar. Dalam kehidupan ini terdapat sebuah fakta yang luar biasa. Kalau seorang anak itu sudah mulai dewasa, dengarkan, saya minta semua kita menjawab. Antara orang tua dengan teman, kalau kita sudah mulai dewasa, seringkali orang itu lebih sering mendengar suara teman atau suara orang tuanya. Nah, ini fakta. Maka itu sangat ditentukan pilihan kalian ketika mulai berteman dengan siapa. Karena teman itu nanti akan mempengaruhi kalian untuk mengambil keputusan. Dalam firman Tuhan ada kisah yang sampai hari ini terus terjadi. Dan itu beberapa ribu tahun yang lalu. Setelah Raja Salomo meninggal, anaknya menjadi raja. Nah, ketika anaknya itu menjadi raja, anak itu minta nasihat kepada orang yang salah. Maka hancurlah kerajaan Israel dan pecah dua. Sampai hari ini kehancuran itu tetap terjadi. Saya akan bacakan kisah itu. Kita lihat dalam kitab Raja-Raja bagaimana pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi keputusan atau pilihan yang diambil. Itu sebabnya jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. 1 Raja-Raja 12 ayat yang ketiga. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabiam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Raja ini menjawab begini, tetapi yang menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Raja Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, ini para tua-tua. Jadi lingkungan kita sangat mempengaruhi. Mereka berkata,
jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi raja yang masih muda itu mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada siapa yang Alkitab baca? Orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampingi. Katanya kepada mereka, pertanyaan raja ini, minta nasihat teman-temannya yang sebaya. Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu, oleh Raja Salomo maksudnya. Lalu orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Jadi dia lebih hebat. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobiam dengan segenap rakyat kepada Rehabiam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat. Perhatikan ini. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Nanti baca sendiri di rumah, lanjutkan. Akhirnya pecah kerajaan itu dan hancur sampai hari ini, hanya karena sebuah pilihan yang salah. Kesuksesan kita, keberhasilan kita tidak ditentukan kita tinggal di mana, kita sekolah di mana, tidak. Keberhasilan dan kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh pilihan yang dia ambil dalam hidupnya. Orang tua kita yang miskin maupun yang kaya tidak bisa menentukan kita ini sukses atau gagal. Ada anak-anak orang kaya yang gagal juga hidupnya. Mengapa? Karena mereka salah ambil putusan. Ada anak-anak orang miskin yang bisa sukses hidupnya. Kenapa? Karena mereka betul dalam mengambil keputusan. Jadi pilihan ada di tangan kita setiap hari. Setiap hari. Lagi sekali saya ulangi, untuk mengambil pilihan dan menentukannya, siapa tadi yang punya pengaruh? Lingkungan kita, orang-orang di sekitar siapa, nasihat siapa yang kita mau dengarkan. Ini sangat menentukan. Maka itu jangan ada seorang pun yang salah dalam menentukan pilihan karena kita salah memilih teman dalam hidup ini. Dalam surat Korintus, saya baca, ini bagian yang terakhir. Sederhana sekali yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam hidup ini. 2 Korintus pasal yang pertama, mulai ayat 17 saya akan baca. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Saudara, dalam kehidupan kita tidak boleh ada ya dan tidak pada saat yang sama. Kita harus memilih iya atau tidak. Maka itu dalam kehidupan Rasul Paulus, dia menyatakan, saya baca lagi, jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini?
Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Rencana